Dulu Imam Yahya ibnu Yahya Al-Laitsi, salah satu periwayat Muwatta dari Imam Malik. Imam Malik punya kitab Muwatta. Aradtu kitabi hadha ala 70 min fuqaha'il Madinah kulluhum wata'uni fasammaituhu Muwatta'a. Muwatta' bermakna muwaffaq. Ba'dama wafaqahu ala manhajihi fi ta'lifil Muwatta'. Lalu kemudian Muwatta' ini diriwayatkan sampai 14 riwayat. Tapi yang masyhur sekarang itu yang dicetak riwayat Imam Yahya ibnu Yahya Al-Laitsi dari Andalus, sedangkan yang satu lagi adalah riwayat Al-Qa'nabi. Imam Yahya ibnu Yahya Al-Laitsi tidak berjumpa dengan Imam Malik karena dia mengambil riwayat itu dari Al-Majishun. Tapi kemudian di akhir hayat Imam Malik, dia langsung datang dari Andalusia, menembus Afrika Utara sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Untuk apa? Littisalis sanad. Kalau selama ini dia dapat sanad dia sahih, tapi sanadnya nazil, rendah. Dia ingin dapat sanadul ali. Maka kedatangan saya Al-Faqir Abdul Somad bukan untuk ceramah, bukan untuk tausiah, tapi untuk apa? Ngalap barokah dari kiai. Maka pada kesempatan yang baik dan mulia ini, rasanya tak ada yang dapat disampaikan. Lidah menjadi keluh, hafalan menjadi hilang, semua yang direncanakan buyar. Lalu kenapa bisa bicara hari ini? Karena haibah, karena wibawa, karena doa kiai. Mungkin kalau dicatat tidak diingat berapa kali dari sejak jumpa tadi. Doa hukum kiai, da'watukum kiai, ud'ullah li, da'watukum kiai, doa hukum kiai. Kenapa begitu? Karena ulama-ulama dulu kalau sudah berada di depan, lebih baik menjadi jahil bainal ulama daripada menjadi alim bainal juhala. Dan hari ini Al-Faqir Abdul Somad betul-betul merasakan kejahilan. Rasanya ini seperti muhadarah sore. Hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qa'atana ni'matan katsiratan hatta nastati'a najtami'a fi hadzal makan. Masih terbayang tatapan mata anak kelas 5 mudabbir yang begitu kejam. Begitu sampai di depan, nampak yang pakai jas, kiai mengenalkan, ini yang kelas-kelas tinggi, kata kiai. Masih ingat dulu, mereka yang pakai jas ini adalah anak-anak kelas 6. An-Najaba wan Nuqaba. An-Nujaba wan Nuqaba, al-mustawa al-ali. Mereka tinggi, sikit lagi Sidratul Muntaha. Insyaallah, tabarakallah. Begitulah pendidikan. Walaupun tidak sampai Al-Faqir ke Gontor, tapi bau-baunya sedikit-sedikit dapat. Mungkin barokah doa guru-guru, mereka mendoakan anak kami, murid kami, dan murid-murid kami, dan orang yang pernah belajar kepada murid-murid kami. Berapa banyak kita ini sebenarnya hanya menumpang tuah, menumpang dari doa-doa mereka. Banyak orang mengaku dirinya besar, dirinya hebat, padahal sebenarnya itu hanyalah barakatul masyayikh. Oleh sebab itu Al-Faqir Abdul Somad datang, natabarraku bi syaikhina, meminta barakah, karena tidak ada yang lebih mulia daripada barakah seorang guru. Ketika kita sampai di tengah gurun pasir, ada di sana birkah. Birkah adalah kolam air di tengah gurun, oase kata orang barat. Kering kerontang, tidak ada yang menetes, lumut pun tidak tumbuh. Fi wadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Tapi begitu ada air, maka tumbuhlah lumut karena cahaya matahari. Datanglah ikan, datanglah difda, datanglah serangga. Maka muncul barakah dari 3 huruf baraka, birkah, tetesan air di tengah gurun pasir yang tandus. Di sini letak air barakah itu. Barakah juga diambil dari turunnya onta. La yabruku ahadukum kama yabrukul ibil. Onta yang turun ke bawah, orang Arab menyebutnya barakah yabruku. Kalau sudah onta turun di tanah kita, kita akan dapat bulunya, dapat susunya, dapat dagingnya, dapat tulangnya. Bahkan maaf, air seninya, kencingnya pun diteteskan ke susu, bisa menjadi obat dalam hadis sahih.
Begitulah agaknya barakah yang berukuh kalau sudah keberkahan datang. Maka insyaallah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum. Kok kayak ceramah pula jadi. Begitu selesai tadi salat maghrib, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. 26 tahun yang lalu jantung terasa berdetak karena Qismut Ta'lim akan berdiri di depan. Al-asma' al-madhkurah fi hadhihi al-waraqah falyahduru ila qismil lughatil arabiyyah wa qismit ta'lim. Masih terbayang mata mereka yang tajam memegang sajadah. Masih terbayang mereka bertanya, takallamta al-lugha arabiyyah fi Indonesia fi hadzal yawm? La ustaz, kadzab. كذبت هذا مكتوب الساعة كم أستاذ؟ الساعة 5:30 في الساعة 5:30. ماذا قلت هذا؟ gayung. Masya Allah. Rupanya ketika mandi, padahal dari pagi sampai sore sudah ditahan ini mulut untuk tidak bicara. Rupanya ketika mandi di hammam, pedas mata keluar dari mulut, gayung. Tulis maktub, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Saat itu tidak berlaku ayat wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Allah, kenangan-kenangan itu begitu kental. Dipejamkan pelupuk mata, terbayang sahabat-sahabat. Jadi sesuatu yang nampaknya menyakitkan, yang nampaknya dulu mencemaskan, yang nampaknya mendebarkan, pada suatu saat justru itulah yang paling menarik untuk diceritakan. Betapa dulu ketika ustaz lewat kita, inilah kadang pergaulan dengan teman-teman ini tidak semuanya baik. Maka bergaul dengan orang baik kita menjadi baik, tapi kadang kita bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Ente Somad, masa nggak ngerokok, nggak jantan? Emosi kita terpancing, akhirnya kita nyantai merokok. Terbayang wajah ustadz, terbayang wajah mudabbir, hilangkan. Karena teman menghasut terus. Wa min syarri hasidin idza hasad. Akhirnya lewat juga itu mobil ustadz. Berkali-kali saya ceritakan, tapi kemarin ketika pulang ke pesantren diundang oleh Bapak Al-Mukarram Muassis Abdullah Nagalubis, beliau minta saya menyampaikan, ketemu lagi dengan ustadz yang dulu lewat menanya kami, man yasrab dukhan, man, semuanya diam. Nah, diam. Tapi memang dasar ada juga yang pengecut, penakut di situ. Anta, la ustadz, lama yakul la yakhruj dukhan. Allah, khalas, kullu ba'dal maghrib, kullu ba'dal maghrib raja'tu ila al-ghurfah wa sallaitu rak'ataini salat al-hajat, usalli sunnat al-hajat rak'ataini lillahi ta'ala. Ya Allah, Allahumma nasihi, Allahumma nsihi, ya Allah, inilah masanya minta doa ya Allah. Insyaallah, tabarakallah, inni nazartu lirrahman sauma wa qiraatul Quran. Hari ini terbayang itu semua, melihat tatapan-tatapan sahabat-sahabat, kawan-kawan, adik-adik. Saya tidak merasa berada seorang guru di tengah murid, tidak, wal'iyadzubillah. Saya hari ini sedang merasa hanyalah salah satu dari anak-anak didik yang diberikan kehormatan yang luar biasa. Suatu malam Kiai Ma'ruf dengan Al-Mukarram Ustaz Fajrian Syah mengajak untuk makan di rumah makan Arab di Jalan Arifin Ahmad. Bisa malam ini kita makan, ada tamu dari Malaysia insyaallah yang namanya iza da'aka fajibhu, maka datang, alhamdulillah makan. Selesai makan, ini malam ini Kiai Hasan Syekhuna hadir. Ustaz Somad, di mana bang? Malam ini datang di airport. Oh, sana memang mau ketemu lama, karena dulu anak baca di buku saat santri-santri dilepas diberikan buku pegangan,
Saya sekamar dengan sahabat saya Abdul Hadi dari Palembang di Mesir. Saya baca di buku itu ada sambutan dari Kiai Hasan Abdullah Sahal. Kata beliau dalam sambutan itu yang paling saya ingat, berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Itu selalu saya sebutkan dalam ceramah saya, tapi saya nggak berani mengatakan haddatsani atau akhbarani. Saat itu status saya suhufi, padahal dalam ilmu hadis suhufi ini sangat jelek. Kenapa disebut suhufi? Karena mengambil ilmu dari suhuf, dari kertas, tidak mengambil ilmu dari guru. Sedangkan kata Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau gurumu membacakan hadis kepadamu, maka saat meriwayatkannya kamu katakan haddatsani Syekh Hasan Abdullah Sahal. Tapi kalau engkau membacakan hadis di depan dia dan dia menganggukkan kepalanya, maka kau katakan akhbarani syekhuna. Maka saya tak pernah mengatakan haddatsani wa akhbarani wa amba'ani wa qala li wa an, karena saya mengambilnya dari buku, derajat yang paling rendah. Maka ketika mendengar Syekh Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal akan datang ke Pekanbaru, maka Kiai Ma'ruf Ustadz Fajriansyah, saya ikut mau menyambut beliau. Saya lihat ke bawah pakai sendal jepit karena tidak tahu bahwa Kiai akan datang. Masya Allah, tabarakallah, sampai menyambut di airport, bertemu dengan beliau. Tak dapat saya ceritakan kebahagiaan yang luar biasa. Bagaimana yang selama ini kata-katanya kita dengar diceritakan oleh guru-guru kita, bagaimana pengalaman mereka dulu di Darussalam. Mereka bercerita tentang wibawanya, tentang ilmunya, tentang karismanya. Hari ini mau dipertemukan. Maka saat itu, man lam ya'rif lam yadzuq man lam ya'rif. Orang yang tak pernah merasakannya sulit untuk menceritakannya. Dan semua rasa kalau diungkapkan dengan kata-kata pasti berdusta untuk bercerita tentang rasa. Bagaimanalah rasa Ustadz waktu itu? Wallahu a'lam. Nanti pada saatnya kita akan melihat kata-kata kita ini ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Al-Faqir Abdul Somad ingin kebersamaan hari ini bersama pula kami nanti di surga Jannatul Firdaus. Walaupun mungkin tempat ana jauh, tentu Kiai nanti pertama dikelilingi oleh alumni dulu, habis itu dikelilingi oleh pondok alumni. Mungkin ana jauh, makanya ana ingin berlama-lama di sini. Andai tidak dapat di surga dekat, paling tidak di foto sudah dekat.